Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pengantar manajemen dalam perspektif Islam. Anggota kelompok kami bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, Pengertian ilmu manajemen. Secara umum, pengertian ilmu manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi fisik tersebut, aspek-aspek perencanaan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni. Manajemen menurut para ahli. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan yang secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang pertama, menurut John D. Millen yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul Management in the Public Service, banyak pengertian manajemen adalah proses dalam memberikan arahan pekerjaan kepada orang-orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan. Yang kedua, George R. Terry. Pengertian manajemen menurut George R. Terry bahwa dalam bukunya The Principles of Management yang mengemukakan bahwa pengertian manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam menggunakan kegiatan orang lain. Yang ketiga, Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, bahwa pengertian manajemen dalam bukunya General Industrial Management, bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Perbedaan antara manajemen konvensional dan manajemen dalam Islam. Manajemen konvensional suatu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta berkembang karena gagasan-gagasan yang pernah ada. Dalam manajemen konvensional tidak pernah ditemukan suatu prinsip. Oleh karena itu, manajemen konvensional sering disebut manajemen yang tradisional. Manajemen syariah. Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan yang tertuang di dalam Al-Quran, hadis, dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.
Kemudian ada 4 pilar etika manajemen bisnis dalam perspektif Islam seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang fair ketika melakukan kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun pimpinan dengan bawahan. Menurut Ibrahim Abusin, ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai manajemen Islam, yaitu manajemen Islamnya harus didasari nilai-nilai dan akhlak Islam. Kemudian sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. Kompensasi ekonomis dan penekanan terpenuhnya kebutuhan usaha pekerja, faktor kemanusiaan dan spiritual sama pentingnya dengan kompensasi ekonomis. Proses manajemen umum. Yang pertama, planning. Adapun rumusan planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efisien, dan mempersamping input serta output. Perencanaan adalah suatu mengelola usaha, menyediakan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat, modal, dan tenaga. Yang kedua, organizing. Organizing adalah pengorganisasian. Adapun pengertian secara istilah adalah pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Controlling. Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam melaksanakan pedoman yang telah dibuat. Perbedaan manajemen pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Yang pertama yaitu konsep dan filosofi dasar. Yang kedua etika pemasaran. Yang ketiga pendekatan terhadap konsumen. Yang keempat cara pandang terhadap pesaing. Dan yang kelima budaya kerja dalam manajemen syariah. Ilmu manajemen dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia itu ada. Manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari maupun tidak disadari. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara. Semua itu diperlakukan pengaturan yang baik, tepat, dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Al-Quran dan hadis diyakini mengandung prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Penafsiran atas Al-Quran dan hadis perlu senantiasa dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebab pada satu sisi wahyu dan kenabian telah berakhir, sedangkan pada sisi yang lain kondisi zaman selalu berubah seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan tetap mutlak diperlakukannya petunjuk yang benar bagi manusia. Ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang ilmu manajemen. Yang pertama,
Pertama, dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara atau mengatur yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam atau al-mudabbir atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Yang kedua, mengenai pentingnya suatu perencanaan dalam ilmu manajemen, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya ayat Al-Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan merupakan aspek penting daripada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Next. Yang ketiga, ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi. Sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan. Sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al-Quran. Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa'angqazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya,
dan berpeganglah di agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Next. Ayat Al-Quran dan Hadits yang berbicara tentang ilmu manajemen. Yang nomor 4. Selanjutnya, Al-Quran memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, perselisihan, percekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya mekanisme kepemimpinan yang telah dibina. Firman Allah Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasuluhu wa la tanaza'u wa tafsalu wa nadhhabu hukum washbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan. Sementara itu pengorganisasian dalam kaitannya dengan pendidikan Islam. Ramayulis mengatakan bahwa pengorganisasian dalam pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas. Dalam lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat individual, kelompok maupun kelembagaan, sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten, dapat dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam. Peran manajer dalam organisasi dalam hal karakteristik manajer Islam. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, maupun organisasinya, menyeleksi dan melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Terdapat 3 peran para manajer yang digolongkan ke dalam kategori interpersonal roles, atau peran antar pribadi. Yang pertama, sosok atau figur
figur atau figurehead. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Yang kedua, pemimpin atau leader. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, maupun organisasinya, menyeleksi dan melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Dan yang ketiga, penghubung atau liaison. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen lain atau organisasi lainnya. Ada 4 sifat kepemimpinan Islami yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu sidik. Sidik bermakna kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap, serta berjuang melaksanakan tugasnya. Seorang pemimpin ini harus memiliki sifat sidik agar segala sesuatu yang dilakukan dalam kepemimpinannya memiliki dasar agama dan benar yang akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat yang dipimpinnya. Sebelum dipilih menjadi seorang pemimpin, seharusnya dilihat dulu apakah segala tindakan dan perbuatannya benar dan berdasar pada yang dianjurkan oleh agama. Karena jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat ini, akan dapat dipastikan kepemimpinannya akan buruk. Yang kedua itu sikap amanah. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang dapat dipercaya. Amanah bermakna kepercayaan yang menjadikan seorang pemimpin memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, sehingga tercipta rasa aman bagi semua pihak. Jelasnya, kepemimpinan perusahaan terasa aman jika pemimpin memiliki sifat amanah. Amanah itu sendiri pada hakikatnya muncul dari rasa tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan serta para karyawan yang dipimpinnya dan dilaksanakan dengan ikhlas. Fatona. Seorang pemimpin harus memiliki sifat fatona, kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul mendadak sekalipun. Kecerdasan tersebut haruslah lebih tinggi dari para bawahan atau pengikutnya. Kecerdasan ini dipergunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasinya. Selanjutnya, tablik. Dalam konteks kepemimpinan, tablik dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin untuk menggerakkan, mempengaruhi, mengajak, memotivasi, berkomunikasi, dan berdiplomasi. Seorang pemimpin harus dapat berkomunikasi dengan baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasinya. Kemampuan ini akan sangat berpengaruh dalam peningkatan kemajuan organisasinya. Tablik juga dimaknai sebagai sikap keterbukaan pemimpin dalam memimpin perusahaannya. Terima kasih. Contoh praktek-praktek manajemen pada masa Nabi Muhammad SAW. Praktek manajemen yang paling menonjol di zaman Rasulullah SAW terlihat ketika setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun selama di Mekah, manajemen Rasulullah SAW lebih banyak terarah pada pelaksanaan dakwah. Secara umum, dakwah di Mekah meliputi 2 tahap, yakni pertama, dakwah Syria atau sembunyi, yang dilakukan sejak masa Bi'tsah atau pengangkatan sebagai Rasul, sampai hijrah ke Madinah. Dengan penuh kecermatan, Nabi SAW melakukan
dakwah secara individu dan tersembunyi. Hal ini menjadi kemestian mengingat gagasan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang baru bagi masyarakat Quraisy. Kedua, dakwah iklan atau terang-terangan dengan menyeru orang-orang Quraisy kepada Islam secara terbuka, bahkan menantang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuntunan wahyu mulai menunjukkan kerusakan akidah dan keburukan peradaban jahiliyah, lalu menunjukkan akidah Islam yang lurus dan kebaikannya. Dengan dakwah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu mendapati orang yang mau mengikutinya dan juga mendapatkan penolakan dan perlawanan, terutama dari kalangan pemuka Quraisy. Dakwah secara terang-terangan ini berlangsung bersamaan dengan dakwah secara tersembunyi dengan agenda utama pembinaan. Dari peristiwa hijrah, terlihat betapa manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah sangat matang. Karena di malam terjadinya hijrah, orang Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi agar jangan sampai hijrah. Maka perencanaannya dipersiapkan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Pembagian tugas pun dilakukan dengan beberapa petugas yang terdiri dari anak-anak Abu Bakar dan beberapa orang yang terlibat. Mulai dari penunjuk jalan, yang menangani logistik untuk perjalanan dan selama persembunyian di Gua Hiro, pemonitor berita dan pergerakan Quraisy sampai penunjuk jalan yang disewa dari orang yang berpengalaman. Periode setelah hijrah, di mana umat Islam telah dimiliki kekuatan dengan berdirinya Daulah Islam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negaranya. Dalam aspek ketatanegaraan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorganisasi kepemimpinannya menjadi beberapa jabatan dan wilayah atau kewalian yang dipimpin oleh seorang wali dan keamilan yang dipimpin oleh seorang amil. Untuk keperluan musyawarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi sahabat-sahabat senior sebagai anggota Majelis Syura. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, Hamzah, Ja'far radhiyallahu anhum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.